Di dalam firman Tuhan disebut berulang-ulang dua kelompok yang saling beroposisi, kambing dan domba, domba dan serigala, gelap dan terang, lalang dan gandum, anak-anak terang dan anak-anak kegelapan, yang diselamatkan dan yang akan binasa. Tuhan, kenapa Tuhan ciptain orang-orang yang memang diciptakan untuk binasa? Gak make sense. The favor of God. Kalau kita hari ini beroleh kasih karunia untuk mengenal Kristus, saya ingin ingatkan, kita adalah orang-orang yang telah menerima favor of God, kemurahan hati Allah. Kalau ada yang diciptakan untuk diselamatkan, lalu ada yang diciptakan untuk binasa, apakah Tuhan gak adil? Dalam hidup setiap kita, ada beberapa orang yang dipilih oleh Tuhan untuk hal-hal yang mulia, tujuan yang mulia. Ada orang-orang yang dipakai untuk tujuan biasa. Kita nggak bisa ngiri. Kita nggak bisa bilang Tuhan nggak adil. Karena kita nggak bisa bantah Allah. Dia sang penjunan, kita cuma tanda lihat. Tuhan punya favor untuk apapun yang dia mau lakukan dalam hidup kita. Yesus dan Rasul Paulus dalam banyak ayat menjelaskan ada dua kelompok manusia di dunia. Yang pertama, anak-anak terang atau disebut juga anak-anak Allah, anak-anak kerajaan, domba. Kemudian kelompok kedua, anak-anak gelap, bicara soal anak-anak dunia, anak-anak si jahat, juga disebut serigala, dan juga kambing. Bagaimana Tuhan, Yesus sendiri memisahkan dua kelompok ini, demikian juga Rasul Paulus. Orang-orang yang melakukan kejahatan akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kita tahu dalam kitab Wahyu juga disebutkan kata-kata yang sama. Dari ayat ini mengertilah bahwa Yesus menjelaskan adanya neraka. Bukan supaya kita takut, tapi supaya kita mengerti, kita tidak boleh main-main dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mazmur 37 ayat 1, Daud bilang begini, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kalau Anda lihat orang nyolong malah tambah kaya, yang gak jujur malah dipromosi, yang nipu makin maju. Dengar baik, jangan iri sama mereka. Jangan marah sama orang-orang jahat. Cerita mereka belum selesai. Bahwa mereka semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Tapi orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa kita. Dalam hidup ini, jangan buang tenagamu untuk melawan kejahatan. Kenapa kita gak boleh balas kejahatan dengan kejahatan? Kenapa kita nggak boleh berbuat jahat? Kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Karena kita punya pengharapan akan kekekalan. Kalau kita nggak punya pengharapan akan kekekalan, orang jahat sama kita, kita udah hajar balik. Orang fitnah kita, kita udah balas. Kalau kita nggak punya iman akan kebenaran firman, bahwa kita harus hidup melakukan firman, kalau kita nggak punya kasih, kalau kita nggak punya pengharapan akan kekekalan, nggak heran orang jahat kita hajar balik. Orang jahat sama kita hancurin dia balik. Saya kasih tahu, setiap kita punya satu godaan untuk balas. Bohong kalau nggak ada. Jangan balas kejahatan dan kejahatan. Dengar baik, ujian bagi kita, anak-anak terang, adalah hidup dalam iman, hidup dalam kasih, dan tetap punya pengharapan akan keselamatan dan kekekalan. Hari ini saya akan share tentang designated survivors. Orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Ketika saya lagi merenungkan firman, tiba-tiba muncul beberapa ayat yang begitu sangat kuat bahwa ternyata ada orang-orang yang memang dipilih untuk diselamatkan. Di dalam firman Tuhan disebut berulang-ulang dua kelompok yang saling beroposisi, kambing dan domba, domba dan serigala, gelap dan terang, lalang dan gandum, anak-anak Allah, anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat, anak-anak terang dan anak-anak kegelapan, yang diselamatkan dan yang akan binasa. Kalau kita baca firman Tuhan, khususnya dalam perjanjian baru, berulang-ulang dua kelompok ini diperhadapkan. Saya akan bacakan dalam beberapa ayat. Tolong simak dengan seksama karena akan banyak ayat yang saya bukakan supaya Anda tahu bahwa Ibu Heni nggak ngada-ngada, ya. Ini firman Tuhan. Amsal 16 ayat yang keempat. Saya ingin kita bahas yang pertama, apakah ada yang memang ditentukan untuk binasa? Ngeri ya. Ada yang ditentukan untuk diselamatkan, ada yang ditentukan untuk binasa. Apa benar? Amsal 16 ayat yang keempat berkata begini. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Yohanes 17 ayat yang ke-12. Yesus berkata begini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu.
yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya highlight di ayat ini, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Kita tahu yang dimaksud Yesus adalah Yudas. Kemudian, apakah ada yang ditentukan untuk binasa? 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Lagi, 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Lagi-lagi firman Tuhan disebutkan mereka yang akan binasa, kita yang diselamatkan. Kemudian saya mulai berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan ciptain orang-orang yang memang diciptakan untuk binasa? Gak make sense. Tiba-tiba Tuhan buka ayat ini buat saya. Roma 9 ayat 15 berkata begini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sampai di sini dulu. Dari ayat ini kita mengerti ada istilahnya the favor of God. Kalau kita hari ini beroleh kasih karunia untuk mengenal Kristus, saya ingin ingatkan, kita adalah orang-orang yang telah menerima favor of God. Kemurahan hati Allah. Kalau ada yang diciptakan untuk diselamatkan, lalu ada yang diciptakan untuk binasa, apakah Tuhan gak adil? Mari kita lihat Roma 9 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini, siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Lagi-lagi, dalam hidup setiap kita, ada beberapa orang yang dipilih oleh Tuhan untuk hal-hal yang mulia, tujuan yang mulia. Outstanding among others. Ada orang-orang yang dipakai untuk tujuan biasa. Kita nggak bisa ngiri. Kita nggak bisa bilang Tuhan nggak adil. Karena kita nggak bisa bantah Allah. Dia sang penjunan, kita cuma tanda lihat. Tuhan punya favor untuk apapun yang dia mau lakukan dalam hidup kita. Roma 9 ayat 22. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya. Perhatikan, yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Ayat 23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Sekali lagi firman Tuhan berbicara soal ada orang-orang yang memang disiapkan untuk kebinasaan, tapi ada orang-orang yang dipersiapkan untuk kemuliaan. Yesus dan Rasul Paulus dalam banyak ayat menjelaskan ada dua kelompok manusia di dunia. Yang pertama, anak-anak terang, atau disebut juga anak-anak Allah, anak-anak kerajaan, domba. Kemudian kelompok kedua, anak-anak gelap. Bicara soal anak-anak dunia, anak-anak si jahat, juga disebut serigala dan juga kambing. Anda tahu familiar dengan kata-kata ini, kita temukan dalam beberapa ayat.
Bagaimana Tuhan, Yesus sendiri memisahkan dua kelompok ini, demikian juga Rasul Paulus. Saya bukakan dalam Lukas 16 ayat 8b. Yesus berkata begini, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Yesus menjelaskan ada anak-anak dunia, ada anak-anak terang. Kemudian Rasul Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Maaf kalau banyak sekali ayat, tapi saya ingin membukakan bahwa ternyata dalam firman Tuhan banyak sekali diangkat perbedaan antara dua kelompok manusia di dunia. Orang-orang yang memang dipanggil untuk diselamatkan dan ada orang-orang yang memang dipanggil untuk binasa. Matius 13 ayat 36 bicara tentang bagaimana Yesus menjelaskan tentang lalang dan gandum. Dikatakan begini dalam ayat 37. Matius 13 ayat 37. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ayat 38, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Perhatikan dikatakan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, lalang anak-anak si jahat. Ayat 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Saya lanjutkan di ayat 41 sampai 43, dikatakan, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 42 ini bicara soal neraka. Bicara bahwa semua yang sesat, orang-orang yang melakukan kejahatan akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kita tahu dalam kitab Wahyu juga disebutkan kata-kata yang sama. Dari ayat ini mengertilah bahwa Yesus menjelaskan adanya neraka. Bukan supaya kita takut, tapi supaya kita mengerti kita tidak boleh main-main dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pernah frustasi nggak sama orang jahat? Pernah ada yang nanya gini ke saya, Kak Heni, kok yang jahat makin kaya? Kok yang mencuri malah dipromosi? Kok yang nipu makin maju? Saya kasih tahu, cerita mereka belum selesai. Jangan frustasi sama orang jahat. Mazmur 37 ayat 1, Daud bilang begini, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kalau Anda lihat orang nyolong malah tambah kaya. Yang gak jujur malah dipromosi. Yang nipu makin maju. Dengar baik. Jangan iri sama mereka. Jangan marah sama orang-orang jahat. Cerita mereka belum selesai. Akan datang waktunya suatu hari nanti. Firman Tuhan katakan tadi dalam Matius 13. Bahwa di ayat 41. Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. 42 itu ujungnya mereka. Orang-orang jahat, orang-orang yang berlaku fasik, orang-orang yang suka mencuri, orang yang suka menipu, yang suka menindas orang lain, ini tempat mereka. Bahwa mereka semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Dengar baik, tapi orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa kita. Dalam hidup ini, jangan buang energimu untuk menghancurkan orang jahat. Dalam hidup ini, jangan buang tenagamu
untuk melawan kejahatan, untuk bertengkar dengan orang-orang yang berusaha menipu engkau. Saya ingat kisah Ishak, bagaimana ketika dia gali sumur, orang Filistin datang dan rebut itu, Ishak relakan. Dia pergi gali yang lain. Setiap titik yang Ishak gali, Tuhan sertai, airnya berbual-bual. Direbut lagi oleh orang Filistin. Ishak tidak bertengkar, Ishak berikan. Dalam hidup saya belajar jangan ribut sama orang jahat. Kalau orang niat jahat sama kita, kasih aja. Orang-orang yang mencuri data dari kami, wah udah gak terhitung jumlahnya. Curi foto, curi data, ada aja macam-macam gayanya. Satu hari saya kenalan dengan salah satu wanita, masih muda, mungkin umur 20-an. Saya dengar dia menang award dari UN. Keren sekali anak muda ini. Dia datangi saya dan bilang gini, Bu Heni, saya mau bantu pelayanan Tangan Pengharapan. Saya akan coba bantu cari dana buat program-program Tangan Pengharapan. Dan dia pengen bantu dua hal. Yang pertama dia bilang dia akan bantu untuk program pelatihan keterampilan komputer Tangan Pengharapan. Dia akan coba cari dana untuk bisa beli laptop-laptop buat center-center kami di seluruh Indonesia. Yang kedua dia bilang, saya akan bantu cari dana untuk memperbaiki jembatan yang putus. Karena saya ingat di beberapa tahun yang lalu ketika saya pergi ke NTT, hampir setiap bulan di tahun 2011 sampai 2013 itu jembatan itu putus. Saya pernah sampai harus terpaksa lewat kali dan ditarik pakai tali, didorong sama orang-orang desa supaya bisa naik ke desa-desa yang putus jalannya gara-gara jembatan rusak gak pernah diperbaiki. Dan apa yang terjadi? Saya minta tolong staf saya di lapangan, tolong fotoin dong jembatan yang putus ini karena ada anak muda mau bantu kita cari dana untuk perbaiki jembatan buat masyarakat. Kemudian kami kirim foto-foto pelatihan komputer kami di seluruh Indonesia supaya ada bukti bahwa Tangan Pengharapan memang punya pelatihan keterampilan komputer di pedalaman-pedalaman Indonesia untuk menolong anak-anak yang tidak mampu. Lalu kami kirim semuanya ke anak perempuan ini. Anak muda ini setelah terima semua data itu dari kami, nggak pernah balik lagi. Nggak pernah kontak kami lagi. Boro-boro cari kami, uang sepeser pun dia nggak pernah kasih. Saya akhirnya mengerti istilahnya ketika Yesus bilang, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kadang-kadang, maaf, anak-anak Tuhan itu agak polos-polos bodoh. Kita gampang dibodohin orang karena pikiran kita lurus aja. Kita nggak nyangka kalau orang tuh bisa nikung-nikung, bisa punya rencana di atas rencana. Kita jalan tulus-tulus aja, kita nggak pikir jelek sama orang. Tapi ternyata banyak orang-orang lihai di luar sana yang begitu jahatnya sama kita. Ada salah satu orang yang pernah bekerja kepada kami. Ketika dia masih bekerja kepada kami, saya kenalkan dia kepada orang yang mau support Tangan Pengharapan untuk membangun sekolah-sekolah PAUD di Sulawesi. Saya kasih kontak donatur ini kepada staf kami dan minta supaya dia yang follow up. Apa yang terjadi? Gak lama setelah itu dia keluar dari yayasan kami, dia bikin yayasan sendiri dan dia kontakin donatur-donatur ini supaya support yayasan dia. Luar biasa. Saya lihat betapa banyak orang yang sebaik apapun kamu sama dia, kamu tolong dia kayak apapun, emang gak ada rasa terima kasihnya. Orang-orang yang hari ini berusaha jahatin kami, saya coba pikir, Tuhan, kok ada orang-orang kayak gini? Tapi saya mau kasih tahu, saya belajar bahwa begini, jangan marah sama orang jahat kata firman Tuhan. Jangan kecewa, jangan iri hati sama mereka. Kelihatannya mereka makin maju, wow luar biasa. Sementara kita yang jalannya lurus, jujur, kayaknya kok lama gitu.
Kayaknya kok susah banget. Sampai kadang-kadang saya kalau dengar, aduh nih orang nipu-nipu kok dapat duit miliaran ya. Giliran kita yang betul-betul nolong masyarakat, yang kita yang benar-benar nolong anak-anak di pedalaman. Mau bangun sekolah aja kumpulin duit tuh susah banget gitu. Tapi dengar, cerita mereka belum selesai. Jangan buang tenaga kita untuk lawan mereka. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Apa yang akan jadi ujian bagi kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. 1 Tesalonika 5 ayat 8 berkata begini. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, katakan amin. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ada 3 ujian akhir anak-anak Tuhan di akhir zaman, yaitu mempertahankan iman, mempertahankan kasih, dan tetap hidup dalam pengharapan akan keselamatan, kekekalan. Saya mau kasih tahu, kenapa kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, kenapa kita nggak boleh berbuat jahat, kenapa kita harus hidup dalam kekudusan, karena kita punya pengharapan akan kekekalan. Kalau kita nggak punya pengharapan akan kekekalan, orang jahat sama kita, kita udah hajar balik. Orang fitnah kita, kita udah balas. Saya belanja di online shop. Anda tahu di masa COVID-19 kita nggak bisa keluar-keluar. Saya belanja kebutuhan rumah tangga itu lewat online. Dan pedagang-pedagang ini nggak semua jujur. Kita pesan beras yang datang kutuan. Ketika saya foto dan komplain, yang jual beras lebih galak dia daripada saya. Dia bilang gini, saya udah jual banyak beras kemana-mana. Baru kamu aja yang komplain. Saya bilang kurang kerjaan kali, beras 200-an ribu kita mau ribut sama orang. Dengar baik. Kalau kita nggak punya iman akan kebenaran firman, bahwa kita harus hidup melakukan firman. Kalau kita nggak punya kasih, kalau kita nggak punya pengharapan akan kekekalan, nggak heran orang jahat kita hajar balik. Orang jahat sama kita hancurin dia balik. Saya kasih tahu, setiap kita punya satu godaan untuk balas. Bohong kalau nggak ada. Waktu orang ini jahat sama saya, kayak pengen gue publis aja tuh di sosial media, lu jangan belanja lagi di toko ini penipu gitu. Pengen banget. Tapi saya ingat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Saya dipanggil untuk jadi berkat. Saya dipanggil untuk jadi terang, bukan untuk menghancurkan orang. Dengar baik, ujian bagi kita, anak-anak terang, adalah hidup dalam iman, hidup dalam kasih, dan tetap punya pengharapan akan keselamatan dan kekekalan. Saya akan tutup dengan 5 ciri keilahian anak-anak Allah. Mari periksa diri saya dan diri Anda, apakah kita punya 5 ciri ini yang menandakan kita adalah kelompok manusia yang memang dipanggil untuk diselamatkan. 5 ciri keilahian. Yang pertama, hidup dipimpin Roh Allah. Roma 8 ayat 14 berkata begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Orang-orang yang memang dipanggil untuk diselamatkan, anak-anak Allah, hidupnya pasti dipimpin oleh Roh Allah. Saya nggak tahu bagaimana dengan hidup Anda, tapi saya dan Jojo merasakan sekali bagaimana Roh Tuhan memimpin kami. Dimulai dari keputusan untuk kembali ke Indonesia, keputusan menolong orang miskin, keputusan untuk pergi ke pedalaman-pedalaman, dan semuanya. Bahkan ketika Tuhan bicara sama saya untuk mulai prioritaskan keluarga, dan saya mulai ditaruh di hati saya sama Tuhan untuk memulai gereja online, saya kasih tahu semuanya di luar pemikiran manusia.
Bagaimana Tuhan menyertai dengan kuasa rohnya yang ajaib. Anak-anak Allah, apakah hidupmu dipimpin oleh roh Allah? Yang kedua, anak-anak Allah itu mendengarkan firman Allah. Kalau puluhan tahun, belasan tahun jadi orang Kristen, ke gereja bolak-balik, makan firman, udah kayak minum obat sehari 3 kali. Tapi hidup tidak melakukan firman, berarti kita bukan anak Allah. Yohanes 8 ayat 47 berkata, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Beberapa orang bebal, dengar firman Tuhan gak pernah mau berubah, gak pernah mau bertobat. Masuk kanan, keluar kiri. Dengar baik, kalau engkau sungguh-sungguh dipanggil untuk diselamatkan, begitu firman Tuhan disampaikan, engkau dengar, engkau lakukan. Yang ketiga, ciri keilahian yang ketiga adalah anak-anak Allah, tandanya 1 Yohanes 3 ayat 10 berkata begini. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ciri keilahian anak-anak Allah adalah hidup dalam kebenaran dan kasih kepada Allah dan sesama. Kalau kita jatuh bangun dalam dosa, kayak diajar tapi nggak bisa hidup dalam kebenaran. Meskipun mau tapi nggak bisa hidup benar, saya kasih tahu. Bertobat sungguh-sungguh. Minta anugerah Tuhan. Minta kemurahan hati Tuhan. Seperti Daud teriak, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Kalau engkau mau, keselamatan itu tidak hilang. Dengar baik. Hiduplah dalam kebenaran. Tanda anak Allah adalah hidup dalam kasih kepada sesama. Saya sempat berpikir begini. Kenapa ya saya nggak bisa benci sama orang-orang yang jahat sama saya? Kenapa saya nggak bisa? Saya kesel, tapi nggak bisa benci sama mereka. Seharusnya saya punya hak untuk marah sama orang tua saya. Karena apa yang mereka lakukan ketika saya masih kecil. Tapi anehnya, saya nggak bisa benci sama orang tua saya. Tapi sebaliknya, saya sayang sama orang tua saya. Meskipun saya dikecewakan sama orang tua saya nggak bisa benci sama mereka. Bahkan staf di kantor, ngeselinnya luar biasa gitu ya. Kalau kalian perhatikan YouTube saya beberapa kali nggak tayang, nah ini pasti ada masalah di kantor ya. Waktu saya marah sama staf saya, jengkelnya luar biasa. Pengen marah, pengen nggak ngomong sama mereka. Tapi ketika saya ke kantor, lihat muka-muka mereka, timbul rasa belas kasihan. Namanya mamah gitu. Yang ada saya tanya gini, kamu udah makan belum? Kamu lembur ya? Ibu kasih makan ya? Jadi sampai orang yang bekerja kepada saya di rumah itu ketawain saya, dia bilang gini, tadi mama bukannya marah sama orang itu, kok malah mama kasih makan? Tapi saya jadi ngerti kenapa kita nggak punya kemampuan membenci orang, karena ada roh Allah dan kasih Allah dalam hati kita. Yang berikut, saya mau kasih tahu dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata begini, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Yang keempat, ciri keilahian anak-anak Allah adalah memiliki the opposite spirit, roh yang berlawanan dengan dunia. 3 Yohanes 1 ayat 11 berkata begini, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Listen, anak-anak Allah itu pasti orang-orang baik. Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa Rasul Paulus berkata begitu? Karena roh dunia tuh begini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ada orang jahat sama saya lebih jahat lagi sama dia.
Orang sering bilang begini, kalau orang baik sama saya lebih baik lagi sama dia. Tapi kalau dia jahat sama saya lebih jahat lagi sama dia. Dengar baik, anak-anak Allah punya roh yang berlawanan. Ketika orang jahat sama kita, seharusnya kita lakukan seperti ini. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu. Dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Ciri anak Allah adalah punya roh yang berlawanan dengan dunia. Ketika dunia bilang, jahat lawan jahat. Kita lawan dengan yang sebaiknya. Kita berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Yang terakhir, kalau kita merupakan anak-anak Allah, kita hidup jadi terang. Hidup kita jadi teladan. Matius 5 ayat 14, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. 1 Tesalonika 5 ayat 5 berkata, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ciri anak-anak Allah adalah hidupnya jadi terang. Kita nggak melakukan hal-hal yang pantas disembunyikan. Tapi kita jadi orang-orang yang jadi berkat. Saya tutup dengan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 15 berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita masih suka berantem sama orang, berarti kita bukan anak Allah. Orang-orang yang suka cari ribut, anak siapa? Tuhan berkati, mari kita berdoa.